karena kendala lah membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi pendengar dialog interaktif Hai Bali Kengken. Pagi ini kita akan sharing seputar topiknya kawal suara hasil pemilu 2024 bersama dua narasumber yang telah hadir di studio. Ketua Bawaslu Buleleng Bapak Ikade Carne Wirata SH. Selamat pagi Pak Ketua. Selamat pagi. Wah, luar biasa ini. Bagaimana Pak Ketua? Pekerjaan sudah beres? Ya, belum lah. Belum lah. Masih Oke. banyak hal yang harus dituntaskan. kita lakukan, ya. Yang pastinya terima kasih Niki Siap. atas semangatnya sudah hadir ke studio Pro 1 yang juga bersama Ketua KPU Kabupaten Buleleng Bapak Komang Dudi Udiana. Waduh, Pak Ketua, bagaimana, sehat Bapak? Astungkare Sehat ya. Tetap semangat Bapak. Siap, semangat. Sudah sempat tidur? Ya, Istirahat begitu ya? tidur ini ya sebentar ya, mencuri-curi waktu. untuk Mencuri-curi tidur. waktu. Yang penting sebentar jangan tidur ya Pak ya. Iya. Jangan terlena karena ini pendengar juga butuh informasi Iya, begitu Pak ya, iya. pemaparan dari kedua narasumber Iya. terkait kawal suara hasil pemilu 2024 yang pastinya juga kami mengapresiasi ya pekerjaan dari para penyelenggara pemilu yang sudah tuntas dari tahapan-tahapan pemilu sampai dengan pemungutan suara, dan hari ini ada rekapitulasi suara, bukan begitu ya Pak Dudi dan juga Pak Carne? Belum ya, belum. Oh, belum ya. Belum. Tadi teman-teman kemarin sudah melakukan penghitungan suara di tingkatan TPS, yang kemudian hasilnya itu masih dikumpulkan di kecamatan, dan teman-teman nanti akan mempersiapkan untuk rekapitulasi di tingkatan kecamatan. Oke, ya, ya pastinya rekapitulasinya mulai dari kemarin hingga hari ini atau sampai kapan Pak Ketua? Yang di kecamatan. Nggih. Kalau yang di kecamatan, jadi teman-teman menjadwalkan rekapitulasi tingkat kecamatan itu dari tanggal 17 Februari sampai dengan tanggal 26 Februari. Oke, ya itu seperti apa proses pengawalannya? Jadi untuk rekapitulasi di tingkat kecamatan, teman-teman di kecamatan berproses dengan teman-teman di PPS menyampaikan hasil perhitungan suaranya di TPS. Jadi yang di setiap TPS di masing-masing desa atau wilayah itu akan direkapitulasi, kemudian dari masing-masing desa itu juga direkapitulasi, dan itu berdasarkan dari hasil dari setiap kecamatan. Seperti itu nanti prosesnya. Oke, iya. Bagaimana Bapak perkembangan sampai saat ini? Mungkin setelah kita melakukan hak pilih di H+1 sekarang Pak ya, setelah kemarin kita semua warga negara Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya di pemilu ini. Ya, dari laporan teman-teman di jajaran kami di PPK dan PPS, jadi semuanya sudah tuntas melakukan tugasnya di tingkatan KPPS, kemudian sudah naik ke tingkatan PPS, dan sekarang seluruh kotak suara yang dipergunakan pada saat pemungutan suara sudah berada di gudang-gudang PPK.
Jadi itu nanti akan dipergunakan pada saat rekapitulasi di kecamatan. Nanti dari hasil seluruh rekapitulasi di tingkatan PPS itu akan direkap di tingkat kecamatan. Oke. Yang pastinya berjalan dengan aman dan kondusif ya Pak ya? Astungkara semua berjalan dengan sesuai rencana dan mudah-mudahan nanti proses rekapitulasi juga akan berlangsung dengan baik, tertib dan lancar. Oke, ya. Sampai saat ini yang namanya laporan-laporan pelanggaran, apakah sudah ditemukan, Bapak? Kalau pelanggaran punya teman Ya, kita, Bu. baik Pak ke Pak Carna Wirate Bawaslu. ya. Oke. Ya, silakan Pak Ketua Bawaslu. Ya, baik, terima kasih Mbak Ayu. Terkait dengan laporan-laporan adanya dugaan pelanggaran, sampai saat ini kami di Bawaslu Kabupaten Buleleng yang siap sedia menerima segala laporan yang mungkin disampaikan oleh masyarakat, tapi sejauh ini belum ada laporan yang disampaikan oleh masyarakat terkait dengan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Ya. Jadi dari kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana teknis, penyelenggara teknis yaitu KPU, kami telah melakukan pengawasan dengan optimal, tentunya dengan melibatkan jajaran di TPS oleh pengawas TPS. Kemudian sampai hari ini surat suara hasil penghitungan di TPS sudah berada di gudang-gudang PPK untuk saatnya dilakukan proses rekapitulasi di PPK. Jadi proses pergerakan dari TPS ke PPK ini juga sudah dipastikan, dikawal oleh jajaran kami untuk memastikan bahwa pergerakan ini sudah sesuai gitu ya. Jadi tidak ada proses-proses atau hal-hal yang terganggu di dalam proses pergerakan dari TPS ke PPK untuk selanjutnya nanti dilakukan rekapitulasi. Oke, ya. Menurut Pak Ketua Bawaslu bagaimana dengan pemilu di tahun ini setelah kita melakukan ataupun menggunakan hak pilih? Ya, pemilu di tahun ini dari berbagai tahapan yang dilakukan, kalau saya melihat khususnya di dalam kampanye yang memang perbandingan waktunya dibandingkan dengan pemilu sebelumnya jauh lebih pendek. Cuman memang sudah terjadi perubahan dari pola masyarakat yang terbentuk, cenderung pada saat ini mungkin semua masyarakat Kabupaten Buleleng itu sudah belajar dari kegagalan-kegagalan sebelumnya di dalam proses demokrasi, bahwa di tahun ini seperti kita lihat bersama-sama bahwa proses kampanye ini berlangsung dengan soft gitu, dengan sedikitnya pelanggaran yang kami temukan atau bahkan laporan-laporan yang disampaikan oleh masyarakat terkait dengan proses pelaksanaan kampanye. Nah, dalam kegiatan pengawasan kami, dalam catatan kami ada 1004 kegiatan kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu yang kami awasi, yang dalam hal ini tidak ada pelanggaran. Artinya begini, ketika beberapa peserta pemilu melakukan kegiatan kampanye kemudian belum menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Republik Indonesia, kami lakukan upaya pencegahan dan itu dituruti oleh kawan-kawan peserta pemilu, sehingga memang potensi pelanggaran itu jadi hilang setelah kita lakukan upaya pencegahan. Nah, di sisi yang lain memang ada beberapa hal kampanye yang dilakukan, misalnya dalam kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga kampanye. Memang agak sedikit berbeda dengan di tahun-tahun sebelumnya, karena di tahun pemilu di tahun ini tidak ditentukan titik-titik pemasangan alat peraga kampanye di seluruh wilayah Kabupaten Buleleng. Artinya itu melalui keputusan KPU tempatnya terbuka asal tidak dipasang di tempat yang dilarang. Nah, memang dari pelaksanaan kampanye lewat pemasangan alat peraga kampanye ini kami temukan banyak pelanggaran. Ada ribuan alat peraga kampanye yang melanggar. Nah, ini juga kemarin pada saat menjelang memasuki masa tenang adalah kewajiban dari KPU untuk melakukan pembersihan terhadap alat peraga kampanye ini bekerjasama dengan pemerintah daerah dan tentunya kami di Bawaslu untuk melakukan pembersihan. Nah, di sisi yang lain memang telah disepakati pula bahwa pembersihan ini menjadi tanggung jawab partai politik juga. Mereka harus menjadi
peserta yang bertanggung jawab terhadap alat peraga yang dipasang, sehingga tanggal 11 itu disepakati bahwa pembersihan dilakukan oleh partai politik. Dari hasil pembersihan yang dilakukan sampai tanggal 13 sampai di H-1 ada 1000-an alat peraga yang dibersihkan oleh KPU dan tim gabungan bersama dengan Bawaslu dari 8.800-an APK yang terpasang. Artinya memang kesadaran dari peserta pemilu itu sudah mulai kelihatan di sana. Mereka sudah secara mandiri melakukan pembersihan terhadap alat peraga kampanye, sehingga sisa yang harus dibersihkan oleh KPU bekerjasama dengan pemerintah daerah dan kami itu jumlahnya jauh lebih sedikit. Ini artinya sudah muncul kesadaran-kesadaran dari peserta pemilu untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dipasang atau dilakukan, sehingga untuk menjaga bahwa perhelatan demokrasi ini khususnya di masa kampanye dapat berjalan dengan baik. Nah, beranjak dari itu, ketika di dalam proses persiapan penyelenggaraan pemilu, kami juga telah memantau persiapan pendirian TPS yang dilakukan oleh jajaran KPU, dan ya jauh lebih ini ya dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi banyak TPS yang didekor oleh oleh KPPS. Karena kemarin juga bertepatan dengan Hari Valentine gitu ya, ada ornamen-ornamennya. Jadi memberikan kesan humanis lah gitu, nyaman orang itu ke TPS. Kemudian di dalam TPS disambut oleh anak-anak muda sekarang yang lebih banyak terlibat menjadi petugas KPPS ya Pak ya. Jadi dapat mungkin memberikan vibrasi yang berbeda. Karena suasana juga baik, anak-anak mudanya juga baik, juga memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menggunakan hak pilih. Ya, itu juga terpantau dari kami di pengawas pemilu sudah berjalan dengan baik. Meskipun tidak bisa dipungkiri di dalam proses ini ada hal-hal kecil. Gitu. Kenapa hal kecil? Karena ini pekerjaan yang sangat besar dilakukan secara teknis oleh KPU. Wajar saja misalnya ada hal-hal kecil yang terjadi di dalam proses itu. Nah, tentunya memang hal-hal kecil itu sudah ada mitigasi yang dilakukan oleh kawan-kawan di KPU sebagai bentuk atau hal yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai langkah mitigasi yang dilakukan oleh KPU. Tapi secara keseluruhan gitu berlangsung dengan baik. Ya, jadi sebagian kecil persoalan itu ya pasti nanti akan dilakukan mitigasi oleh kawan-kawan di KPU. Ya, apapun itu permasalahannya sudah bisa diantisipasi, bukan begitu ya Pak Ketua ya. Tapi menurut pantauan Pak Ketua KPU dan Ketua Bawaslu ini di seluruh TPS yang ada di beberapa kecamatan di Buleleng, bagaimana antusiasme masyarakat menggunakan hak pilihnya? Baik, setelah kami melakukan monitoring ke seluruh TPS yang ada di Kabupaten Buleleng, jadi dapat kami sampaikan bahwa antusiasme masyarakat dalam melaksanakan atau menyalurkan hak pilihnya cukup besar. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pemilu ini masyarakat memiliki kesadaran untuk menyalurkan aspirasinya, karena seperti yang kita ketahui bahwa pentingnya menyalurkan aspirasi untuk memilih wakil-wakil yang akan kita memimpin kita dalam 5 tahun ke depan ini ditentukan oleh kita sendiri. Seperti itu, Pak. Oke, ini seperti apa nanti tata cara rekapitulasi Pak Ketua hasil penghitungan suara? Seperti yang saya sampaikan tadi, jadi untuk rekapitulasi di tingkatan kecamatan itu adalah menyandingkan hasil dari yang sudah didapatkan di tingkatan desa dan kelurahan dari masing-masing TPS, itu disandingkan dengan C salinan yang sudah dipegang oleh teman-teman di pengawas dari Bawaslu. Itu akan disandingkan, apabila sudah sesuai, nah itu akan kita nyatakan bahwa memang itu hasil daripada di tingkatan desa atau di TPS masing-masing desa itu. Nah, kalau sudah sesuai, itu akan menjadi hasil daripada di tingkatan desa. Berarti harus balance begitu ya? Ya, Pak harus Ketua, balance, harus balance ya. Dan yang pastinya memang yang namanya tata cara rekapitulasi itu sudah sesuai dengan Undang-Undang KPU ya, Pak Ketua. Ya. Jadi
prosedurnya sudah Iya. ditentukan. Jadi nanti kita dengan teman-teman di pengawas dengan saksi itu akan menyandingkan hasil yang sudah dimiliki masing-masing. Baik, ada tambahan Pak Ketua Ya, Bawaslu? tentunya proses rekapitulasi pastinya sudah ada panduan pelaksanaannya untuk kawan-kawan di kecamatan melakukan proses ini. Nah, tentunya memang kami dari pengawas pemilu yang jelas memastikan pertama adalah prosesnya benar dulu. Jadi apa yang dilakukan oleh kawan-kawan di PPK dalam proses rekapitulasi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan dalam proses ini adalah karena kami di pengawas pemilu, kemudian saksi yang hadir dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS mendapatkan salinan hasil dari semua proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Nah, tentunya proses ini adalah untuk sama-sama mengetahui apakah proses penghitungan itu jumlahnya sudah sesuai apa belum. Ya. Kalau misalnya tadi sudah dikatakan oleh Pak Ketua KPU, ketika jumlahnya sudah sesuai ya sudah itu menjadi hasil rekapitulasi daripada di masing-masing TPS dan desa untuk selanjutnya menjadi hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan. Nah, tentunya juga karena ini pekerjaan manusia bisa saja terjadi kesalahan-kesalahan yang terjadi atau yang dilakukan di dalam proses rekapitulasi di tingkat TPS. Nah, karena juga waktunya kan larut malam ini. Mungkin saja dalam keadaan capek atau lelah atau kurang fokus di dalam melakukan proses ini. Nah, hal itu yang kemudian dipastikan di dalam rekapitulasi di kecamatan. Apakah data yang dibawa oleh pengawas, data yang dibawa oleh saksi sudah bersesuaian dengan data yang disampaikan oleh PPS, dalam hal ini adalah hasil yang di dalam TPS yang nanti akan dipadu-padankan dengan data-data yang dibawa oleh pihak-pihak lain. Nah, jika kemudian ternyata ada kekeliruan, hal itu juga menjadi hal yang harus diperbaiki di tingkat kecamatan itu, sehingga persoalan itu tidak lagi residunya dibawa ke rekapitulasi di tingkat kabupaten. Artinya bukan berarti di sana harus disesuaikan saja, gitu, tetapi harus dipastikan bahwa penyesuaian itu adalah benar, gitu. Kalau misalnya terkonfirmasi sampai dengan C plano ya sudah, berarti semuanya sudah persoalannya sudah ketemu di mana. Nah, kalau misalnya tidak ya mungkin harus menghitung ulang lagi, ya mau tidak mau, suka tidak suka harus dilakukan demi tercapainya hasil rekapitulasi yang benar-benar sesuai dengan situasi atau penghitungan yang telah dilakukan. Ya, jadi nggak boleh meskipun satu itu nggak boleh tidak sesuai gitu, meskipun satu suara berbeda. Jadi tidak boleh kemudian itu dibiarkan sehingga nanti malah repot lagi nih dalam penghitungan di kabupaten. Ya. Okay. Jadi harus sama mengikuti proses yang ada. Ya, biasanya kendala apa yang sering ditemui dalam proses rekapitulasi? Dalam proses rekapitulasi ya karena jumlahnya yang banyak, gitu. Waktu ya. Itu juga kadang menjadi tantangan sih. Kalau kendala kan membuat kita berhenti. Ini tantangan bagi kawan-kawan di PPK, kawan-kawan kami di pengawas, karena intensitas waktu yang cukup panjang melakukan pekerjaan butuh konsentrasi yang baik itu memang harus dipastikan kita dapat stay fokus dengan baik. Ya. Kadang-kadang waktu yang melebihi kapasitas kemampuan otak manusia untuk berpikir hal-hal yang numerik itu memang menjadi kendala juga. Gitu. Di samping memang faktor kondisi, karena dari beberapa hari ini kita kan sebagian besar teman-teman pengawas maupun penyelenggara tenis ini waktu tidurnya kurang nih. Ya, bahkan ada yang tidak tidur gitu, harus melakukan pekerjaan secara maraton demi menuntaskan tanggung jawab yang dibebankan kepada kita semua, ya. Tapi mau tidak mau ini harus dilakukan. Nah, rekapitulasi di masing tingkatan ini juga untuk melakukan koreksi terhadap kesalahan
atau kelalaian dalam proses rekapitulasi di bawahnya ya. Jadi ketika ditemukan kesalahan ya harus dilakukan pembenahan di sana, tentunya ya pembuktian, tentunya dengan prosedur-prosedur yang benar ya. Jadi nggak boleh ngotot tanpa ada data dari yang kita punya. Nah, ketika kita punya data berbeda disandingkan dengan yang lain, ternyata yang lain sebagian besar berbeda dengan yang dia punya dan dibuktikan dengan hasil C planonya ya itu yang menjadi hal yang paling benar dalam proses rekapitulasi. Ya, itu rekapitulasi penghitungan suara dengan durasi seminggu lebih ya Pak Ketua KPU ya. Itu apakah efektif Bapak? Jadi teman-teman di PPK sudah memiliki perencanaan dalam rekapitulasi di tingkatan kecamatan. Jadi mereka masing-masing sudah membagi mungkin dari beberapa desa akan dibagi mungkin setiap harinya itu dilakukan rekapitulasi beberapa desa. Jadi supaya juga teman-teman tidak terlalu memporsir diri gitu kan, dan dibagi satu hari itu beberapa desa yang dilakukan rekapitulasinya. Nanti itu di tingkatan kecamatan. Jadi mudah-mudahan apa yang direncanakan sesuai dengan perencanaan awal gitu. Jadi tidak ada mungkin selisih dari teman-teman di Bawaslu, dari Panwascam, teman-teman di Saksi. Jadi tidak akan memporsi tenaga lagi kan. Jadi kalau misalnya terdapat selisih tentunya akan memakan waktu yang lebih lagi gitu. Nah, jadi itu prosesnya. Nah, setelah dilakukan di kecamatan baru kan naik di kabupaten. Iya, ya yang pastinya apapun itu semoga berjalan lancar Pak ya, rekapitulasi penghitungan suara nanti ya, tanpa ditemukan apa yang menjadi tantangan begitu ya, riak-riak kecil ya, itu hal yang bisa dikatakan hal yang biasa tapi ada mitigasinya seperti Pak Ketua Bawaslu sampaikan begitu ya. Kita nantikan juga atensi pendengar di 24644 atau bisa ke WA per 1 di 0811 3999 790. Mohon izin sembari menantikan atensi pendengar, kita jeda sejenak. Pernahkah kamu menyaksikan bulan atau matahari dikelilingi cahaya terang berbentuk seperti cincin? Sebagian masyarakat menganggap fenomena ini sebagai pertanda buruk bagi kehidupan di bumi. Cahaya yang mengitari bulan atau matahari ini disebut dengan peristiwa halo. Fenomena ini menampilkan cahaya yang melingkar sehingga seolah-olah bercincin. Dilansir dari Space, peristiwa halo merupakan ilusi optik yang menyebabkan cincin terang mengelilingi bulan atau matahari. Halo disebabkan karena adanya pembiasan cahaya dari kristal es di atmosfer bagian atas. Halo terjadi ketika cahaya dibiaskan, dipantulkan atau disebarkan melalui kristal es yang tertahan di awan cirrus atau cirrus stratus pada ketinggian 6.000 hingga 12.000 meter. Cahaya difokuskan oleh kristal es sehingga menjadi lingkaran di sekitar bulan atau matahari. Sayangnya, warna halo pada bulan seringkali terlalu lemah untuk dilihat dengan mata telanjang. Berbeda dengan halo matahari yang bisa terlihat karena jauh lebih terang daripada bulan. Jadi, fenomena halo bukan pertanda buruk ya. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta,
Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. 97,9 FM, 101,2 FM, Dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, kita masih dalam dialog interaktif Hai Balikan Ken seputar topiknya kawal suara hasil pemilu 2024 bersama dua narasumber, Ketua Bawaslu Buleleng Bapak IKD Carnewirata SH dan Ketua KPU Kabupaten Buleleng Bapak Komang Dudi Udiana. Sudah ada WA di Pro 1, salam rahayu, moga sehat dalam mengemban tugas mulia proses pemilu dengan sukses. Dari Bapak Agus Putra di Banjar Paketan. Nggih. Pak Agus Putra di Banjar Paketan ini mensupport begitu ya, dan tetap memberikan semangat dalam mengemban tugas mulia proses pemilu dengan sukses kepada para penyelenggara pemilu. Ada pertanyaan dari Pak Agus Putra di Banjar Paketan. Adakah hasil rekap di TPS-TPS sudah direkap KPPS? Dan ada tanda tangan petugas TPS dan saksi-saksi juga Panwas di-share dengan nomor center panitia mana gitu ya. Call center seperti hasil sementara dengan quick count capres sehingga masyarakat pemilih tahu hasilnya di desa A atau B juga caleg-caleg karena ngecek sendiri susah jadi sudah malam apa nih mungkin juga masih ngantuk ini Pak Agus di Banjar Paketan mengirim WA-nya ya. Susah sudah malam-malam jam 2 begitu ya, nggak ngerti nih saya maksudnya sendiri susah gitu ya. Mungkin pengecekan apa yang dimaksud oleh Pak call centernya atau bagaimana pengecekan hasil sementara dengan quick count mungkin salah satunya yang dimaksud ya Pak Ketua KPU. Nggih, silakan dijawab Pak Ketua. Jadi untuk hasil di rekapitulasi di TPS itu hasilnya yang dari C salinan itu sudah ditempel di masing-masing TPS dan di kantor kelurahan atau desa. Jadi silakan bagi seluruh masyarakat yang ingin mengetahui hasil daripada rekapitulasi di tingkatan TPS, kita sudah menginstruksikan kepada seluruh KPPS kami untuk menempel hasilnya di TPS maupun di desa maupun di kelurahan, kantor desa dan kantor kelurahan. Jadi seperti itu Mbak Ayu. Iya, berarti hasil rekap kan belum ya Pak ya? Belum. Ini baru mau berjalan mulai 17 besok ya Pak ya? Iya, itu baru hasil-hasil di tiap-tiap TPS-nya. Okay. Call center, mungkin ada call centernya Pak? Nggak ada ya? Kita nggak punya. Jadi kita punya yang hasil yang kita hasilkan yang harus kita ini kan adalah hasil dari manual. Nggak ada hasil yang manual ya? Quick count. Jadi kita harus menunggu hasil rekapitulasi secara manual. Ini kan para caleg-caleg bisa ngecek begitu maksudnya Pak Agus Putra. Kan zaman digital, kenapa manual masih bisa ya dengan IT katanya Pak Agus Putra. Ya kita punya juga namanya Sirekap Mbak Ayu. Tetapi itu bukan mutlak ya, itu hanya sebagai alat bantu. Jadi seperti itu, tetap yang paling utama itu adalah hasil daripada rekapitulasi manual. Itu patut dipahami ya Pak Agus Putra ya, apapun memang tidak semua diselesaikan dengan IT digital begitu ya. Digital juga rentan kan. Itu. Baik, mungkin sudah ada pemikiran ya Pak ya ke belakang dengan penggunaan digital IT itu sudah dipikirkan resikonya begitu ya Pak Ketua ya. Makanya yang kita punya nama Sirekap itu hanya merupakan alat bantu. Tetap yang utama itu adalah rekapitulasi secara manual. Seperti yang disampaikan Pak Ketua Bawaslu, apabila nanti ada perbedaan-perbedaan itu akan kita selesaikan. Nah, di mana kita menyelesaikan ya dengan secara manual, bukan secara digital. Karena dengan secara digital itu tidak bisa kita akan adakan penyandingan itu. Seperti itu, Pak. Oke.
Pak Ketua Bawaslu mungkin ada tambahan apa yang disampaikan Pak Agus Putra di Banjarpaketan. Iya, memang dalam hal ini yang disampaikan Pak Agus, di era digital kok masih manual-manual ya. Iya. Perlu ketahui bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara di kita itu masih berjalan dengan manual kan. Orang masih nyoblos, jadi tidak dengan saluran-saluran dalam jaringan untuk dalam proses pemilihan atau menggunakan aplikasi seperti negara-negara maju. Sehingga memang proses itu harus yang realnya, yang pastinya memang secara manual juga, meskipun KPU punya aplikasi Sirekap itu, ya. Itu tidak menjamin karena ada proses yang dilakukan. Ya, ada proses yang dilakukan, misalnya contohnya dari hasil penghitungan di TPS nanti kan akan direkapitulasi, kemudian disandingkan dengan data-data yang lain ya. Nah, sehingga memang ketika ada perbedaan dan sudah dilakukan konfirmasi terhadap perbedaan itu, tentunya hasilnya kan bisa berbeda nih. Yang dibawa oleh Bawaslu, dibawa oleh saksi dan dibawa oleh kawan-kawan di penyelenggara. Nah, sehingga inilah yang kemudian dipadupadankan ya. Ketika masih ditemukan perbedaan, itu harus dikonfirmasi di sana, dicari di mana nih persoalannya. Harus dibuktikan. Kemudian ketika misalnya C hasil yang salinannya itu tidak sesuai, gitu, nanti akan ditingkatkan lagi dengan memeriksa dokumen yang lainnya, ya planonya nanti yang dibuka. Apakah di sana sesuai? Kalau misalnya di sini ditulis 2 gitu, ternyata di planonya itu 1 gitu. Nah, itulah yang kemudian dikonfirmasi oleh dokumen yang lain. Nah, sehingga memang ketika mana yang benar, itulah yang kemudian disepakati di dalam proses rekapitulasi di kecamatan, tentunya dengan bukti-bukti yang kuat. Jadi nggak bisa bener-benerin kita semuanya sudah kira-kira gimana ya, benerin aja, nggak bisa begitu. Tentunya harus ada dokumen ya pembuktiannya yang mengkonfirmasi kesalahan atau perbedaan yang terjadi atau yang dibawa oleh masing-masing peserta di dalam proses rekapitulasi ini ya. Jadi kalau penghitungan cepat kayak gitu, kami juga di Bawaslu nggak punya. Kami juga masih melakukan proses rekapitulasi nih, berjalan nih teman-teman di kecamatan, nanti akan digunakan di dalam proses pengawasan rekapitulasi di tingkat kecamatan ya. Nanti ada nggak selisihnya nih, misalnya di desa A, di TPS A gitu, ada nggak selisihnya? Kalau ada selisih, nanti akan terjawab terkonfirmasi ketika di dalam proses rekapitulasi di kecamatan, ya. Dan harus terkonfirmasi, jangan sampai nanti malah lewat itu, masalahnya masih harus diselesaikan di tingkat rekapitulasi di kabupaten, malah nambah berat lagi mengkonfirmasinya kan. Kalau sekarang rekapitulasi yang akan dilakukan ini semuanya dekat semua tuh dokumennya, ya. Jadi dokumen yang ada di dalam kotak itu yang nanti dibacakan oleh kawan-kawan di PPS dalam rekapitulasi di PPK. Kan dokumennya ada di sana. Semakin naik dokumennya kan semakin jauh karena ini dokumennya ada di bawah. Seharusnya memang harus terselesaikan di tingkat rekapitulasi di kecamatan ya. Meskipun misalnya nanti ada miss kecil, diharapkan semakin kecil volume kesalahan ya, atau volume ketidaksesuaian antara apa yang dibawa oleh masing-masing pihak yang hadir di dalam proses rekapitulasi itu. Iya, ini perlu pemahaman edukasi juga ke masyarakat ya Pak. Betul. Ini supaya tidak ada salah pengertian begitu ya. Benar. Ini apakah tidak ada kecurigaan begitu permainan di KPPS di kecamatan? Kenapa hasil capres sedikit bisa dikirimkan langsung ke tim penerima pusat quick count? Oh, mungkin perbandingannya di sana mungkin. Hasil capres sedikit tapi bisa dikirimkan ke tim penerima pusat quick count gitu contohnya. Ini kenapa masih manual? Mungkin seperti itu ya. Jadi kalau yang namanya quick count itu kan dia punya tim tersendiri Bu Ayu. Jadi itu dia khusus ngerjain itu aja. Kalau gitu. kita banyak sekali yang harus dilakukan prosesnya. Ya, jadi itulah perbedaan antara mungkin tim yang quick count dengan kita di penyelenggara. Jadi kita di penyelenggara kan sudah diatur oleh prosedur-prosedur yang harus kita lalui.
Jadi tidak serta-merta untuk hanya menghasilkan atau mengharapkan hasil di satu jenis pemilihan saja. Jadi semua harus kita hasilkan gitu. Yeah. Ya, sudah paham ya Pak Narto ya. Dan begini juga Mbak Ayu, di dalam proses rekapitulasi itu jajaran KPU nggak boleh sendiri dia ngerekap nanti benar-benar sendiri, nggak boleh. Melibatkan semua pihak, melibatkan pengawas pemilu, melibatkan saksi dari peserta pemilu untuk menyaksikan dan membawa data masing-masing yang telah didapatkan untuk di sana dilakukan penyandingan. Oke. Ini siapa yang mengawasi hasil di PPK kecamatan, dengan tanda tangan siapa saja, bagian mana saja yang angka-angka yang muncul di rekap? Semoga tidak ada perubahan angka. Begitu. Ya, tapi sebelum dijawab kita terima penelpon ya. Selamat pagi. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu dengan Pak Sutayo. Silakan Bapak. Jangan sedikit untuk minta penjelasan ya. Nah, biasanya ya maaf ini ya, kalau terjadi pelanggaran itu pada saat kampanye dan pada saat Minggu Tenang pun saya melihat ya ada itu artinya mungkin sudah menjadi rutinitas kelompok-kelompok ataupun orang-orang yang sudah ya dianggap itu mungkin sesuatu yang rezeki itu kadang-kadang ya. Nah, secara umum ya kalau dia menilai Pak, masyarakat pemilih itu yang ada di desa itu ya, apalagi di pinggiran itu ya kurang berkomunikasi Pak, sehingga tidak tahu itu. Nah, jadi pilihannya itu. Nah, biasanya kalau di desa mungkin paling hanya ada satu calon yang akan dia maju, itu pun mungkin pada tingkat kabupaten. Sehingga ini karena pemilu serentak ya, di sana itu agak ya untuk memilih yang di tingkat kabupaten, apakah partainya apa dan sebagainya ya, tingkat provinsi dan juga sampai di pusat, ada memilih DPD dan juga itu memilih presiden. Nah, sudah barang tentu banyak yang dia tidak memiliki itu pilihan yang pasti, paling-paling satu atau dua saja, itu sudah termasuk dia punya Pak. Untuk yang lainnya ini kadang-kadang dia tidak tahu itu apa yang saya pilih itu, apalagi kalau dia tidak pernah keluar, tidak pernah dia ikut. Kalau ada orang yang memang mungkin kampanye itu ya, sehingga pilihannya ini bisa terbuang ya. Jadi sebenarnya haknya ini bisa terbuang. Nah, kalau ya jadi ada orang-orang mungkin tertentu, kelompok tertentu yang dimanfaatkan ini itu ya, mungkin mengadakan kerjasama, terus dia menggiring itu. Jadi jadi orang-orang pemilih ini untuk dia minta untuk memilih. Nah, yang belum dia punya pilihan, tolong ya pilih yang A untuk di tingkat ini, pilih yang B, pilih yang C, dan untuk ini pilih yang sampai ke E itu misalnya. Apakah itu termasuk pelanggaran Pak? Itu yang pertama ya. Apakah termasuk pelanggaran dibandingkan dibuang begitu saja? Jadi tanpa dia punya yang pasti, sehingga mungkin awal-awal gini atau tidak akan mencoblos dia yang memang dia tidak diketahui gitu, apalagi melihat orangnya tidak pernah ke sana, itu hanya orang-orang yang asing itu ya, dia tidak tahu itu. Banyak ini yang terjadi itu, dan orang-orang yang sering ya secara biasa-biasa aja banyak yang dia tidak punya pilihan yang pasti pada jadi calon-calon tertentu. Nah, terus yang kedua, kalau ini terus terjadi hal seperti ini, ya kualitas daripada demokrasi kita itu semakin lama semakin menurun, hilang itu. Hilang dalam arti mungkin kalau ini dipakai lahan, nanti bisa dimanfaatkan, diiming-iming itu dengan mungkin itu ada barter ya, itu istilahnya ya. Sehingga setiap ada pemilu nanti kalau dia sebagai pemilih, dia menunggu itu orang-orang tertentu ini. Apalagi kalau nilainya besar-besar itu. Jadi ini lahan, itu setiap pemilu, apalagi satu keluarga, 4 orang itu nanti mendapatkan mungkin suatu imbalan itu yang memang cukup untuk membeli beras itu misalnya. Nah, jadi pertanyaan dia, apakah ini mungkin itu bagaimana cara mengulangi supaya tidak menjadi budaya. Sekian, makasih, mohon maaf bila pada sampaikan kurang berkenaan. Om Sadari, Om Rahayu. Inggih, matur suksema Pak Sutayo di Teja Kulawa. Ini terkait dengan jikalau ada pemilih yang masih bingung gitu ya, siapa yang akan dipilih, terus ada masyarakat yang memanfaatkan, apakah ini disebut dengan pelanggaran begitu. Tapi sebelum dijawab, kita sapa kembali penelpon. Selamat pagi.
Selamat pagi, RRI Singaraja. Iya, pagi Pak Sudarsana, mohon maaf volume radio bisa dikecilkan atau cukup monitor lewat handphone supaya tidak feedback, Pak, nggih? Sudah ya? Sudah. Selamat pagi, RRI Silakan Pak Singaraja, Sudarsana. Radio Pemersatu Bangsa. Nggih. Selamat pagi Om Swastiastu, Bapak Narasumber dari KPU Buleleng. Selamat pagi, Pak. Dari Pagi Pak Sudarsana. Terima kasih atas kehadirannya di RRI Singaraja, memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan pemilu kemarin dan juga terkait dengan rekapitulasi selanjutnya. Di sini kami selaku masyarakat Buleleng melihat pelaksanaan pemilu kemarin, kami sangat apresiasi telah berjalan dengan aman, damai, lancar, di mana antusias masyarakat untuk melakukan hak pilihnya sangat-sangat luar biasa sekali. Ini yang kita harapkan untuk selanjutnya agar terus berjalan seperti ini. Dan juga kami lihat pelaksanaan di KPPS di mana petugas-petugas KPPS telah melaksanakan tugasnya dengan baik, dan juga sampai pagi hari petugas KPPS berjuang untuk menyelesaikan tugasnya. Ini sangat luar biasa sekali. Kami sangat selaku masyarakat sangat apresiasi. Dan di sini juga kami ada pertanyaan kepada Bapak, bagaimana pelaksanaan kemarin, apakah ada permasalahan-permasalahan di TPS, dan juga terkait dengan pleno nantinya di PPK atau kapan dilakukan, dan juga di KPU Buleleng kapan dilakukan. Mudah-mudahan rekapitulasi di PPK dan di KPU Buleleng dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan hasil yang benar dan akurat dan dapat diterima oleh masyarakat. Sekian kami sampaikan, mudah-mudahan pelaksanaan pemilu ini dapat berjalan lancar, damai, dan menghasilkan pemimpin-pemimpin kita sesuai dengan harapan kita semua. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sudarsana yang ada di Bakti Sraga. Wah, luar biasa sekali nih apresiasi dari Pak Sudarsana. Sepertinya sudah mengamati ya di beberapa TPS bahwasannya kemarin semua yang menggunakan hak pilihnya begitu ya sudah berjalan dengan lancar, dan ini juga diharapkan permasalahan-permasalahan itu yang ditemui ataupun ditemukan itu bisa diantisipasi Pak ya, atau mungkin ada permasalahan di TPS-TPS yang ada di Buleleng. Dan terkait dengan pleno itu juga kapan dilakukan oleh KPU, dan juga rekapitulasi di PPK dan KPU juga berjalan dengan lancar. Yang mana dulu nih mau dijawab ini Pak Ketua Bawaslu dan juga Pak Ketua KPU? Silakan, karena Pak. Ini rame ya, banyak sekali. Ada juga tambahan dari tadi menyambung dulu ya Pak Agus yang ada di Banjarpaketan. Mengenai masyarakat ini kurang sosialisasi katanya, masalah partai juga banyak yang menjadi bingung begitu. Terus ada yang tidak tahu dan paham dengan siapa yang dipilih, dan dari prediksi pemilih itu lebih banyak tertuju kepada pemilihan presiden karena pilihannya sedikit, sedangkan pemilihan DPRD, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, dan DPD siapa juga yang nggak bingung katanya Pak Agus. Kalau mereka terpelajar dan ASN mungkin paham dengan pilihannya, tapi kalau masyarakat biasa seperti petani, buruh, rumah tangga mungkin tidak hafal dengan nama-nama dan orang-orangnya. Kalau dari awal harusnya ada sosialisasi dan siapa tahu mereka juga akan paham dengan gambar waktu kampanye atau sosialisasi itu kira-kira yang bisa diusulkan ke depannya. Oke, itu dulu ditanggapi Pak ya sebelum ke Pak Sutaye ataupun Pak Sudarsana, dan ada juga dari Ibu Made di Sambangan. Iya, semakin rame. Semakin rame nih pagi-pagi nih. Supaya tidak ngantuk ya. Iya, biar nggak kelewatan ya. Betul. Nampaknya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Agus itu bersesuaian dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sutaye. Iya. Ya. Sebenarnya
ruang itulah yang dimanfaatkan oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih untuk nanti dapat memilih peserta pemilu yang bersangkutan. Waktu 75 hari yang disediakan adalah untuk itu. Untuk meyakinkan gitu masyarakat pemilih agar menentukan pilihannya. Wah, walaupun ada masyarakat memanfaatkan untuk menggiring ke sana, itu bukan pelanggaran ya Pak ya? Kalau di masa kampanye enggak. Oh enggak ya? Enggak, karena itu memang disediakan ruangnya untuk mempengaruhi gitu, mempengaruhi pemilih untuk memilih yang bersangkutan dengan menyampaikan visi, misi, program, citra diri ya. Tentunya hal-hal yang diatur, yang tidak melanggar. Jadi tidak memberikan uang kepada masyarakat nanti pilih saya, itu nggak boleh kan. Ya tentunya dengan koridor-koridor aturan yang ada. Nah memang tujuannya adalah itu, disediakan waktu kampanye. Kampanye adalah kegiatan yang dapat dimanfaatkan oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih agar memilih yang bersangkutan dengan menyampaikan visi misi, program dan atau citra diri dari peserta pemilu. Caranya dengan apa? Dengan memasang alat peraga kampanye, kemudian melakukan pertemuan tatap muka, pertemuan terbatas, atau mungkin ada kampanye dalam bentuk lain misalnya lomba, ya, gelar seni dan lain sebagainya. Kemarin banyak hal yang dilakukan oleh peserta pemilu semata-mata untuk memperkenalkan, meyakinkan kepada pemilih bahwa dia pantas untuk dipilih gitu. Dia punya visi, misi, program yang jelas, kemudian bisa diukur oleh masyarakat gitu. Nah, ruang-ruang itu adalah ruang legal untuk mereka mempengaruhi gitu. Dan tentunya peserta pemilu tidak bekerja sendiri. Dia punya hak untuk membentuk tim pemenangan, pelaksana kampanye, tim kampanye yang tentunya didaftarkan di KPU sehingga mereka legal melakukan tindakan-tindakan dalam pelaksanaan kampanye ya. Disitulah ruangnya sebenarnya. Dan itu harus dipotret, dimanfaatkan dengan baik oleh peserta pemilu ya. Nah, ketika dalam faktanya masih banyak masyarakat yang tidak paham, tidak tahu siapa yang dia pilih. Kalau sekarang dengan perkembangan teknologi, kampanye tidak hanya dilakukan dengan cara manual, tidak hanya datang ke tempat-tempat tertentu, tidak hanya memasang APK saja, sudah melakukan kampanye lewat media sosial juga sekarang. Jadi dari rumah kita tahu nih, ini siapa yang mesti kita pilih dengan melihat misalnya visinya apa, misinya apa, sesuai nggak programnya apa, sesuai nggak dengan tujuan daripada masyarakat itu untuk nanti mereka dapat dipilih. Ya, sudah banyak sekarang kanal-kanal informasi, kanal-kanal cara kampanye yang dapat dilakukan oleh peserta pemilu yang dapat mempengaruhi pemilih menggunakan hak pilihnya nanti ya. Jadi kalau mungkin ada beberapa mungkin yang sudah tua gitu memang tentunya memang disitulah ruang-ruang yang sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh peserta pemilu, dimanfaatkan oleh tim kampanye, dimanfaatkan oleh pelaksana kampanye untuk merebut hatinya pemilih ini ya. Waktu 75 hari itu harus dimaksimalkan ya. Tentunya dengan cara-cara yang benar ya. Jangan sampai misalnya di masa tenang justru malah melakukan itu tidak boleh dilakukan kampanye dalam bentuk apapun. Di masa tenang ya. Jadi semuanya harus duduk tenang itu, menunggu proses puncaknya. Cuman masa tenang itu adalah masa yang paling tidak tenang bagi penyelenggara pemilu. Ya. Sampai saat ini juga belum tenang ya? Belum, kita belum tenang nih. Jadi kita harus melakukan proses sampai nanti hasilnya telah ditetapkan oleh KPU. Ya. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi. Selebihnya mungkin nanti berkaitan dengan teknis di TPS, mungkin nanti Pak Ketua KPU yang akan menjawab. Silakan Pak Ketua. Inge, silakan Pak Ketua. Baik, beberapa pertanyaan dari Pak Sudarsana mungkin dapat kami sampaikan bahwa dalam perhelatan demokrasi yang mungkin tentunya masyarakat sudah mengetahui bahwa ini merupakan pekerjaan yang sangat besar. Ada saja yang mungkin riak-riak di tingkatan TPS, tapi kami sudah bisa mitigasi, sudah kami carikan solusi sehingga riak-riak itu bisa kita atasi bersama dengan Bawaslu selaku pengawas pelaksanaan dari sesama penyelenggara kita. Nah kemudian apa yang disampaikan tadi tentang terkait pelaksanaan pleno di PPK,
Jadi jadwalnya sudah ditetapkan oleh teman-teman di PPK. Jadi teman-teman di PPK itu akan melaksanakan rapat rekapitulasi terbuka itu pada tanggal 17 sampai dengan 26 Februari. Nah, selanjutnya setelah teman-teman di PPK, kita akan melakukan rekapitulasi di tingkatan kabupaten. Itu rencana, ini baru rencana ya, jadi bisa tentatif ya. Itu di kabupaten tanggal 1 Maret sampai dengan 10 hari ke depan. Jadi kita rencanakan 10 hari maksimal gitu ya. Tentunya semakin cepat semakin baik gitu. Kenapa di tanggal 1? Karena di tanggal 27 itu mungkin bertepatan dengan Hari Raya Galungan mungkin ya Bu Ayu ya. Itu sehingga kita akan melakukan di tanggal 1. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan untuk rapat rekapitulasi ini bisa berjalan dengan baik. Kami juga memohon doa restu dari seluruh masyarakat Buleleng agar upaya kami yang sudah kami selenggarakan dari tahapan-tahapan pemilu ini bisa berjalan dengan baik, sehingga nantinya setelah kami tetapkan hasilnya, masyarakat Buleleng akan memiliki pemimpin-pemimpin yang bisa mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Buleleng. Oke, ini menyambung lagi nih dari Pak Agus ya. Mungkin masyarakat awam jika ASN yang ngerti bisa begitu, bisa-bisa yang karena paham milih atau nyoblos apa ini nomor 2 gitu ya, nama caleg ngacak, jadi partai dapat suara karena satu kolom partai. Ini hampir sama mungkin ya persepsinya dengan Pak Sutaya tadi ya. Dan dari Ibu Made itu terkait teknis Bu Ayu. Terkait teknis ya Pak ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Ketua Bawaslu tadi, yang waktu 75 hari itu yang harus dimanfaatkan oleh teman-teman partai politik untuk mensosialisasikan diri, termasuk juga menyampaikan tata cara dalam memilih. Ya, kami sudah sediakan juga alat peraga spesimen surat suara di kami. Waktu itu banyak yang memanfaatkan juga untuk meminta spesimen sebagai alat untuk memberikan sosialisasi tentang teknis penyampaian suara di TPS itu. Jadi semua sudah kita siapkan semuanya ya. Oke, ini dari Ibu Made di Sambangan menyampaikan pemilu sudah berjalan lancar. Ada yang ditanyakan sedikit, apakah untuk saksi-saksi ada tenaga cadangan? Siapa tahu misalnya pas hitung manual saksi misalnya sakit atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Gimana nih Pak Ketua KPU yang menjawab? Jadi terkait saksi untuk yang dimasukkan yang di rekapitulasi apa di TPS ya? Di TPS sepertinya nih. Oh, yang di TPS kita sudah mempersilahkan teman-teman partai politik menyiapkan saksi sejumlah 2 orang ya. Ya, kalaupun misalnya satunya sakit ya yang diganti oleh yang satu gitu. Tapi yang berada di areal TPS itu hanya 1 orang. Berarti ada cadangan ya Pak ya? Ada, dipersilakan. Iya. Sudah terjawab. Ini mengetik lagi Pak Agus ya. Segera diketik Bapak ini karena waktunya sangat singkat. Mumpung ada kedua narasumber ini, para penyelenggara pemilu yang waduh luar biasa sekali pekerjaannya, sangat Jadi mulia. Mungkin saya tambahkan ya, kalau tadi saksi itu boleh 2 asal bawa mandat kan. Gitu. Tapi yang berada di dalam TPS itu hanya 1 orang. Kami di pengawas hanya ada 1 orang. Nggak bisa yang diganti ya. Itu non-stop, sehari full ya? Iya, sehari full dari awal sampai tahapan berakhir ya, hanya istilahnya ya makan pada setelah proses pemungutan dilakukan, menunggu proses penghitungan. Jadi semuanya ini teman-teman KPPS juga tidak ada yang ganti. Yang 7 orang itu bersama Linmas tidak ada yang ganti. Kalau teman-teman saksi masih bisa enak tuh ya. Jadi kalau misalnya dikirim 2 mandatnya 2 di dalam 1 TPS itu, yang 1 bertugas, yang lainnya istirahat ya. Kemudian ketika ini capek digantikan. Kalau kita di penyelenggara tidak ada yang bisa ganti nih ya, harus stay sepanjang proses. Tapi memang dari dulu aturannya seperti itu ya Pak? Iya, memang begitu. Ini menyambung lagi nih Pak Agus nih. Ini terakhir ya Pak Agus ya. Cukup Pak Agus ya. Pak Agus melihat beberapa TPS ada kurang efektif, nyaman ruang TPS karena dipakai wantilan, kurang ada dinding memasang papan seperti di TPS-TPS di SD. Ada napi niki, rekalnya mederet gitu. Apa sih bahasanya nih? Diintai petugas bungkuk-bungkuk
gitu. Petugas napi yang dimaksud ini. Sampai bungkuk-bungkuk gitu mungkin yang melaksanakan tugas ya. Cukup ya Pak Agus ya, karena waktunya terbatas. Ini Bu Made lagi mengetik ini. Oke, katanya terima kasih. Semoga para saksi sehat-sehat, ini sangat penting. Para penyelenggara memang sangat berperan, itu apresiasinya. Oh, diintai gitu. Diintai, mederet diintai petugas bungkuk-bungkuk. Silakan ini ditanggapi langsung. Ya, Pak Ketua KPU. Jadi untuk TPS, jadi kita sudah sarankan kepada seluruh penyelenggara di tingkatan KPPS untuk membangun TPS tidak di luar ruangan ya. Kami sudah instruksikan kepada seluruh teman-teman di PPK untuk memonitoring teman-teman di PPS, kemudian PPS kepada KPPS agar tidak membangun TPS di luar ruangan. Itu pun disesuaikan dengan jumlah bangunan ataupun gedung-gedung yang ada di wilayah, karena jumlah TPS kita di bulan ini cukup banyak Bu Ayu ya, sekitar 2.275 TPS. Jadi ada teman-teman di KPPS yang kesulitan juga mencari lokasi TPS. Jadi mereka mencari lokasi yang kalau memang dicari yang paling ideal itu memang susah ya. Jadi kemungkinan jadi ada tempat yang agak mungkin tidak nyaman lah dipergunakan ya, kami permaklumkan kepada seluruh masyarakat. Jadi itu bukan bagian evaluasi kami lah ke depan, tetapi dalam prosesnya syukur sudah berjalan dengan baik, tidak ada permasalahan yang berarti. Oke, ada tambahan Pak Ketua Ya, Bawaslu? berkaitan dengan pendirian TPS tentunya hal ini juga sudah dimonitor oleh kawan-kawan jajaran kami, memastikan bahwa TPS itu layak untuk melayani pemilih dalam proses pemungutan suara. Tentunya memang seperti tadi yang diungkapkan oleh Pak Ketua KPU, kalau berbicara mencari yang ideal secara tempat itu memang agak susah, ya agak susah karena kawan-kawan di penyelenggara di KPU itu menggunakan bangunan-bangunan pemerintah yang ada, misalnya bangunan gedung sekolah, yang di sana ruang-ruang kelas itu dimanfaatkan untuk dijadikan tempat pemungutan suara. Nah, seperti yang tadi juga disampaikan bahwa dihindari untuk melakukan pendirian TPS di luar ruangan atau di ini ya, karena musim hujan, di ruang terbuka karena musim Berarti hujan harus kan. di dalam ya, dalam ruangan. Karena musim hujan, kekhawatiran kita adalah bagaimana ketika proses itu berlangsung, hujannya deras, kemudian sampai ada genangan air di dalam TPS itu kan justru membuat situasi lebih tidak nyaman. Kalau misal dalam proses itu, ini kemarin juga saya sempat berbagi dengan teman-teman di daerah lain, di daerah Jawa Timur, TPS yang didirikan di luar di tempat terbuka itu, di sana ada hujan badai, roboh semua itu TPS-nya. Ya, jadi ini kan mengganggu proses. Kan harus ada waktu ekstra lagi teman-teman dari penyelenggara itu untuk kembali mendirikan TPS. Ya, tentunya memang yang lebih baik adalah memanfaatkan bangunan-bangunan yang sudah ada, itu didekor sebagus mungkin. Kalau misalnya cukup menampung untuk semua pihak yang harus ada di dalamnya, itu emang agak susah. Ya, misalnya saksi, kalau semua saksi 18 partai politik, kalau di Bali ada 17 DPD, ya calon DPD, kemudian ada 3 pasangan calon, berarti ada 38 yang harus ada di dalam. Tentunya memang secara kapasitas ruangan itu tidak cukup, ya. Meskipun ada memang beberapa peserta pemilu yang tidak mengirimkan saksinya, ya. Ya, tentunya ini perlu dimaklumi juga oleh semua pihak, dan pengawas TPS pun harus menyesuaikan lagi nih, dikasih yang di sudut gitu, nanti juga dalam prosesnya akan melakukan keliling melakukan proses pengawasan, ya. Itulah yang sementara waktu. Yang jelas memang tempat pemungutan suara yang dibangun ini mampu memfasilitasi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Ya, pemilih yang siapa saja, termasuk adalah kawan-kawan disabilitas, dapat dengan mudah menggunakan hak pilihnya. Ada akses
yang ramah dengan Iya. kawan-kawan disabilitas. Itu yang Oke. penting. Ini sepertinya karena keterbatasan waktu ya. Iya. Sebagai penutup dialog, mungkin ada closing statement harapan kedepannya Pak Ketua KPU dan juga Pak Ketua Bawaslu, singkat padat jelas. Baik, kepada seluruh masyarakat Buleleng yang saya cintai, jadi pelaksanaan pemilu di Kabupaten Buleleng sudah berjalan dengan baik. Kami harapkan masyarakat Buleleng bersabar untuk mendapatkan hasil daripada pemilu di Kabupaten Buleleng ini. Kami akan bekerja lebih baik. Mohon doa restunya agar apa yang sudah kami laksanakan ini bisa berjalan dengan baik, lancar sampai akhir daripada perhelatan pesta demokrasi ini. Demikian Bu Ayu. Pak Ketua Bawaslu. Ya, kami juga dari Bawaslu Kabupaten Buleleng mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, terutama ini RRI yang selalu mengundang kita untuk mensosialisasikan berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan pemilu di tahun 2024. Dan tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Buleleng yang juga sudah turut melakukan pengawasan, melakukan partisipasinya sebagai warga negara untuk memastikan bahwa proses ini telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Sekiranya mungkin ada persoalan-persoalan kecil, yang jelas itu pasti akan dilakukan mitigasi oleh pelaksana teknis, yaitu dalam hal ini kawan-kawan di KPU, untuk memastikan bahwa semua proses ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Jadi sekali lagi terima kasih, semoga apa yang telah dilahirkan dari proses ini dapat terpilih pemimpin-pemimpin yang punya integritas dan punya loyalitas untuk membangun memimpin kita 5 tahun ke depan. Baik, ya pendengar, closing statement tadi menutup jumpa kita ya dalam dialog interaktif Hai Balikenken. Terima kasih kepada kedua narasumber ini, selamat mengemban tugas yang mulia, semoga sukses dan jangan lupa jaga kesehatan. Dan untuk pendengar yang sudah berpartisipasi, kami juga ucapkan terima kasih. Demikian dialog interaktif Hai Balikenken untuk edisi hari ini, Kamis 15 Februari 2024. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.